Alhamdulillah Mbak, kita kalau pada bulan puasa itu ya, saya pun juga enggak ngerti juga ini kan, padahal di sekitar masjid kita banyak juga itu. Dan memang ada juga masyarakat pun tidak hanya juga masyarakat setempat Mbak. Dari luar-luar itu juga orang pulang kerja, kemudian juga tinggalnya di mana Pak nih? Saya bilang kok enggak zakat di sana Pak? Saya Pak kok berzakat di sini kan enak rasanya gitu Mbak di Masjid Mutakin. Ah, mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Z Sharing Podcast Basnas TV Kota Pontianak. Nikmatnya berzakat, tentramnya mizaki, bahagianya bestari. Saya Liza Rianti Muspira sebagai host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu salah satu UPZ Masjid dari Kota Pontianak, yaitu Ketua UPZ Masjid dari Masjid Darul Mutakin. Mari kita sapa beliau sama-sama. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tadi kesini kan pas hujan ya Pak, untuk masih tetap bisa terlaksana. Kita langsung saja. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama Pak menjadi Ketua UPZ di Masjid Darul Mutakin? Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Ya, nama saya adalah Muhammad Deli Abdurrahman. Kebetulan tinggalnya juga di Garibon Masjid, dekat lingkungan Masjid Darul Mutakin itu sendiri. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah 2 periode dipercayakan untuk memegang atau menjadi ketua OPZ ini, sekaligus pengurus OPZ ini, termasuk juga pengurus masjid. Untuk yang kedua kali ini saya dipercayakan jadi pengurus atau ketua OPZ ini berdasarkan SK Basnas sendiri, yaitu nomor 48 garing Basnas Pontianak SK garing 3 Romawi tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2024. Ya, 24 ya. Dan alhamdulillah memang ini yang masuk yang tahap yang kedua Mbak, dipercayakan dari usulan dari juga pengurus agar saya masih bersedia untuk menjadi ketua OPZ itu Mbak. Sebelumnya memang saya juga pengurus OPZ sejak terbentuknya memang sebelum OPZ ini Mbak. Jadi dari tahun 2001 memang kita sudah termasuk apa namanya itu ya, JIS ya dulu ya. Dari zaman JIS itu juga memang kita termasuk saya sendiri, Pak Sudi, kemudian juga teman-teman yang lain itu sampai sekarang ini masih dipercayakan lah untuk ini, untuk apa tuh memimpin apa tuh menjadi ketua OPZ di Masjid Mutakin, termasuk pengurus-pengurus yang lainnya gitu. Jadi sudah termasuk lama ya Pak. Ini bergabung ke Basnasnya udah 2 tahun atau memang sebelumnya udah pernah? Kalau bergabung Basnas, memang sejak terbentuknya Basnas, terbentuknya Mas sudah memang udah terbiasa. Cuman saya tidak dalam jadi ketua OPZ ini baru yang 2 periode ini, termasuk yang periode sekarang ini yang periode kedua. Ya, baiklah. Jadi Darul Mutakin ini tadi di mana Pak alamatnya? Di Masjid Darul Mutakin itu sendiri alamatnya di Jalan Tabarani Ahmad. Persisnya itu di depan Komplek Mandau Permai, diapit oleh 2 gang, Gang Formasi dan Gang Lisa. Ya. Untuk di masjid ini Pak, selain kegiatan ibadah, terus pengumpulan zakat tadi itu biasa sering diadakan kegiatan apa juga Pak? Banyak sih Mbak kegiatan ini, selainnya ibadah juga, kegiatan ibadah magang. Kebetulan kita juga termasuk apa tuh kegiatan kita yang saat ini yang sedang kita bangun ini adalah kalau seperti kegiatan lainnya ini banyak sih Mbak sebenarnya tuh. Kalau termasuk dalam pembinaan umat. Pembinaan umat itu kita setiap habis ini sholat maghrib, kemudian juga habis sholat subuh itu mengadakan pembelajaran-pembelajaran, kajian-kajian hukum-hukum Islam, antara lain itu fikih, kemudian tauhid, juga ilmu hadis, juga tafsir Al-Quran, dan termasuk ilmu tasawuf sendiri itu juga. Di samping itu juga kita kegiatan lain itu juga
seperti pembelajaran untuk belajar tahsin Al-Quran juga, Al-Quran itu pun pendalaman Al-Quran. Nah, itu mulai dari tahsin juga. Di samping juga kita ada kegiatan lain itu Padu Kifayah. Padu Kifayah juga ada untuk menangani jamaah-jamaah kita yang di sekitar Masjid Ummul Kaitin, termasuk juga jemaah luar yang memerlukan fasilitas-fasilitas kita gitu. Di samping itu juga ada juga kegiatan lain seperti pemberian bantuan, yang pembantuan kepada kaum duafa yang akan mengembangkan usaha berupa permodalan. Nah, itu yang pernah kita lakukan dari OPZ itu sendiri, Mbak. Sudah pernah berarti ya, Pak? Sudah pernah kita melakukan permodalan, termasuk orang yang tidak mampu, kategori mungkin dia orang miskin, tapi dia mungkin ada usaha rumahan atau apa ini, kegiatan kuliner apa, tapi dia butuh modal untuk mengembang usahanya, pernah kita bantu itu, Mbak. Itu periode tahun yang lalu itu, Mbak, yang kita lakukan. Untuk saat ini kita masih lagi menjajak ini program-program apa kiranya yang mendukung untuk terutama kaum fakir miskin, sehingga bisa derajat mereka mungkin bisa terangkat, yang mungkin sebelumnya mungkin kategori tidak mampu dan kurang bersedekah atau berinfak, sehingga kita harapkan yang kita memberikan bantuan cukup memadai, mungkin mereka yang tadinya belum bisa bersedekah atau berinfak mungkin bisa berapa berinfak gitu, Pak. Kemudian di samping itu juga kita kadang-kadang dari masjid sendiri itu ada program namanya DM Peduli. Itu memberikan pakai sembako. Juga kita dari OPZ sendiri juga setiap menjelang Ramadan juga menyiapkan paket sembako, Pak, yang hasil pengembalian dari Basnas itu. Biasanya kita bagi 2 tahap, Pak. Jadi pertengahan itu, kemudian juga menjelang awal Ramadan. Kita siapkan untuk pakai sembako itu. Di samping juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian juga kita ada termasuk juga kegiatan peduli suara melalui kota-kota peduli duafa. Itu kegiatannya seperti apa, Pak? Itu kegiatannya itu kita menyiapkan tok amal memang khusus untuk kaum duafa itu, Pak. Namanya itu sejalan dengan program yang diadakan oleh Masjid Darul Mutakin itu sendiri. Itu peduli dengan kaum duafa. Jadi kita menyiapkan juga semacam tok amalnya itu khusus untuk kaum duafa itu. Termasuklah di situ mungkin nanti kita ada bantuan untuk hitan masal. Kita kerjasama dengan OPSD ini mau support aja begitu, Pak. Kita ngambil bagian yang mana, yang bagian kita support itu. Termasuk salah satu mungkin ada 8 asnaf itu kan. Mungkin salah satunya sepakir miskin, atau mungkin tadi itu anak yatim piatu yang melaksanakan hitan masal itu yang kurang mampu. Kita mensupportnya, ngambil alihnya dari itu, mengikut supportnya itu dari UPT itu sendiri. Kemudian juga di samping itu juga kita yang sangat udah lama juga keberadaannya itu gedung TPQ itu sendiri, Pak, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu juga salah satu mungkin aset kitanya juga cukup lama, dan itu yang memang kita harapkan juga untuk bisa mensupportnya di Masjid Darul Mutakin juga. Kegiatan TPQ itu emang di masjidnya sendiri atau ada gedung mungkin yang bersebelahan dengan masjid? Sebelumnya memang kita satu atap dengan ini. Kemudian kita bangun melalui juga bantuan dari juga jamaah, kemudian bantuan juga dari pemerintah setempat, juga itu pemerintah daerah masuk kota itu. Itu membantu bangun gedung baru, Pak. Alhamdulillah mereka sekarang punya gedung baru. Dan juga cukup permanen itu gedung mana, Pak. Mungkin khusus untuk kegiatan belajar. Fokusnya belajar mengajar. Nanti itu mungkin kedepannya akan kita kembangkan lagi, mungkin untuk pendidikan apakah untuk ibtidaiyah atau Madin gitu, Pak. Atau Raudatul Anfal itu kan nanti insya Allah akan kita tingkatkan nanti itu, Pak. Yang di samping itu juga sebelah gedung itu satu atap juga itu kita sekarang ada kegiatan DM Mat, Pak. Jadi sekarang kita mulai ini model warung untuk sembako, kemudian ada juga jual pakaian muslim,
Alhamdulillah mulai tahun ini kita rintis nih Pak di gedung itu juga. Dia di bawahnya itu di lantai 2 dan 3-nya itu untuk ini pendidikan TPQ. Kemudian di lantai dasarnya itu kita gunakan untuk lah buka ini. Itu yang mengelolanya dari pihak masjid juga atau Dari Pak Masjid. Kalau ini kita biasa kalau dari OPZ mensupport Mbak, permodalan barang gitu nanti itu makanya saya sekarang tuh selaku ketua OPZ bersama teman-teman nanti itu program apa yang kita berbantu untuk ini DMAT itu sendiri untuk supaya ada semacam usaha produktif ya usaha produktif itu sendiri Pak. ya, karena kalau usaha produktif ini sangat berperan penting ya, apalagi Iya. dalam meningkatkan perekonomian bagi kaum bapak. Itu yang memang kita harapkan sekarang nih Mbak, yang memang harus kita gali dan memang sentranya memang masjid itu sendiri sebenarnya. Sentra itu masjid menyiapkan sarana dan prasarananya. Insya Allah jamaah saya pikir akan banyak yang akan bergabung, minat untuk bergabung ke kita nanti. Iya Pak. Terus untuk tantangan nih Pak selama Bapak menjadi ketua UPZ, tantangan terbesarnya itu apa sih Pak? Kalau saya bilang kan tantangan, boleh katakan juga tidak ada sih Mbak. Cuman karena itu kita setiap kali kita untuk dalam pelaksanaan penerimaan zakat, terutama yang menjelang Ramadan atau mungkin di luar Ramadan, kita selalu menghimbau itu Mbak. Jadi menghimbau kepada jamaah. Barangkali sudah punya kelebihan harta atau sudah cukup waktunya atau haul nisabnya ini silakan berzakat walaupun tidak hanya menunggu pada waktu saat Ramadan itu Pak. Di samping itu juga kita juga mengimbau ini baik ada kelebihan rezeki ya salurkanlah melalui ini, kita juga menyiapkan di masjid sendiri suatu amal atau mungkin kita juga dari panitia OPZ siap menerima gitu ini ya dari OPZ itu sendiri siap ini. Saat ini saya juga sudah minta dari yayasan bahwa UPZ itu sendiri bisa disiapkan semacam ruangan sendiri untuk berkantor itu Mbak. Jadi kita aktivitas yang akan kita laksanakan mudah Pak. Jadi mungkin jamaah untuk mengunjungi kita juga nyaman UPZ-nya kan. Nah, selama ini kan mungkin kita belum disediakan. Kemarin saya sudah saya benahi juga satu ruangan. Saya mintakan dari pengurus yayasan bahwa kita minta disiapkan satu ruangan. Alhamdulillah ini mereka yang baik itu Pak. Kemarin waktu mau bergabung jadi bagian UPZ Basnas ini mekanismenya gimana Pak? Apakah susah? Terus tahap-tahapannya gimana Pak? Sebetulnya kita tidak ada kesusahan Mbak sebenarnya dengan keberadaan Basnas ini. Justru malah kita kalau dari UPZ itu sendiri malah bersyukur Mbak. Bersyukurnya kalau sebelumnya kita juga ini kan mengumpulkan juga kita juga menyalurkan pada waktu sebelumnya bentuknya Basnas ini juga itu kan. Jadi hanya seberapa ini yang dimintakan disetorkan pada waktu itu. Alhamdulillah sekarang kan kita kan setorkan dulu ke Basnas, nanti 70%-nya kembali ke kita untuk kita kelola. Itulah sekarang kita buatkan program-programnya itu Pak. Dan untuk keberadaan Basnas itu sendiri kita bersyukur karena memang kita disiapkan payung hukum itu Pak. Jadi kan ini ada payung hukumnya. Jadi kita bergerak pun ada dasar gitu Pak. Tidak semacam lagi kata orang itu ya pengumpul zakat liar itu gitu kan. Pengumpul zakat liar itu kan. Alhamdulillah kita, maka saya pun juga kadang-kadang sering berkonsultasi juga dengan Basnas biasa, terutama Pak Sulaiman. Gimana nih kalau ini program yang mau ini boleh enggak ini kan sejalan enggak itu. Sekarang saya pun juga menjalani Mbak, mempelajari juga program-program Basnas, biar inline juga dengan apa yang dilakukan Basnas, kita pun juga bisa sama-sama jalan itu Pak. Ya. Dan salah satu syarat untuk bergabung ke UPZ itu apa Pak? Kami sebetulnya Pak tidak ada mensyaratkan ini. Syarat bergabung yang penting mau aja gitu Pak, siap meluangkan waktu. Dan kita ini kegiatan amaliyah, saya bilang kan, silakan yang mau bergabung ke OPZ ini kan. Alhamdulillah banyak sih Mbak yang mau bergabung, cuma menjalankan ini kan kita batasi karena kita batasi juga, karena kita kan juga ada informasi dari Basnas ya minimal maksimal sekian orang itu kan anggota, ketua dan sekretaris bendara dan plus anggota sekian itu ya. Biasa kan bulan paling banyak itu saat bulan puasa ya Pak, termasuk zakat fitrah. Apakah
Selain di bulan puasa, bulan Ramadan ini ada nggak misalnya selain zakat fitrah, misalnya zakat mal itu yang menyetorkan ke Iya. UPZ? Kalau tahun sebelumnya ada Mbak, itu memang kita selalu kita himbau Pak, kita himbau juga melalui seperti yang saya katakan tadi itu, melalui informasi setiap Jumat. Nah, barangkali ini kan apa jamaah yang punya kelebihan udah mempunyai cukup harta yang untuk dizakatkan, haul dan nisabnya itu tidak perlu menunggu bulan suci Ramadan, bilangan. Tapi sepertinya ya, atau mungkin ya, kadang-kadang kalau enggak ini saya bilang langsung ajak ke Basnas boleh juga, lewat UPZ juga boleh juga. Karena kalau kita UPZ, seperti tahun yang lalu itu Pak, ada beberapa yang memang kita terima itu, termasuk orangnya itu yang jual rumah, jadi jual rumah sekalian mengeluarkan zakat itu. Kita di jamaah juga, alhamdulillah. Nah, kita gabungkan pada saat penyetoran kemarin itu ke Basnas yang bulan puasa kemarin. Bapak ingat nggak kira-kira pengumpulan zakat nih yang terbesar di UPZ Bapak ini berapa banyak kira-kira? Kalau kita itu Pak yang seluruhnya itu kalau dinilai uang lah Pak ya, itu termasuk yang seluruh zakat Pak ya? Maksudnya fitrah atau apa gitu? Termasuk lah Kalau seluruhnya itu kita di atas 100 Mbak rata-rata. Saya kalau dalam bentuk uangnya itu Mbak. Kalau dalam bentuk, kalau zakat fitrah dalam bentuk berasnya itu pernah mencapai juga 1 ton itu 1,6 gitu ya. Ya. Alhamdulillah Mbak, kita kalau pada bulan puasa itu ya, saya pun juga enggak ngerti juga ini kan, pada di sekitar masjid kita banyak juga itu. Dan memang ada juga masyarakat pun tidak hanya juga masyarakat setempat Mbak. Dari luar-luar itu juga orang pulang kerja, kemudian juga tinggal di mana Pak nih? Saya bilang kok enggak zakat di sana Pak? Saya Pak kok berzakat di sini kan enak rasanya gitu Pak di Masjid Rendakin. Mungkin itu Pak. Memang kita siapkan memang Pak pada apa tuh setiap kali perolehan ini kita umumkan juga. Dan juga petugasnya juga. Jadi biar jamaah itu juga enggak repot mencari, kita memang standbykan petugasnya dengan menjadwalkan, bikinkan jadwal tadi jadwal piket itu. Ya. Berarti selain dari sekitaran masjid, bahkan pengumpulannya juga dari di luar gitu ya Pak? Ya ada juga tuh beberapa namanya zakat fitrah itu Pak. Zakat fitrah itu saya pikir kok dari Ciantan, dari Tanjung Hulu, kok ada gitu kan. Pernah itu dari kakak, mungkin saya pikir dede sekalian pulang kerja dengan Pak ya. Kelihatannya kita ada buka, ya dia mampirlah, karena kan di mana pun juga ini kan menyerahkan zakatnya bebas saja. Tapi kadang-kadang kita sarankan kalau tidak tuh repot, ya zakat fitrah serahkan di lingkungan aja, Pak. Saya bilang kan, biar di lingkungan juga merasakan kebahagiaan dari hasil ini zakat fitrah kita gitu yang tidak mampu dengan. Untuk masyarakat sendiri nih yang tinggalnya tuh di sekitaran masjid, apakah banyak Pak yang masuk dalam kategori mustahik gitu untuk? Kalau mustahik sih kita ada berapa golong. Pertama yang kalau fakir mungkin tidak ada lah ya Pak ya, mungkin miskin lah, kita gabung lah fakir miskin, kemudian juga mualaf, kemudian juga fisabilillah. Kadang-kadang ada itu Pak, orang ini anak-anak itu biasa dia putus berbekalan, maka saya bilang saya sisakan biasa itu, tidak saya habiskan memang untuk terutama untuk yang zakat mal itu. Takutnya kadang-kadang menjelang dia mau pulang kampung tidak ada perbekalan katanya Pak. Biasa ini ada beberapa tahun lalu itu ada ini, ada 2-3 orang itu Pak saya ini kebetulan kehabis ini Pak, mau pulang ini ya. Menuju ke Bapak gitu. Nanti kita ke menuju bagian UPZ dan informasi dari masjid kita disalurkan untuk menghubungi UPZ gitu Pak. Selain fisabilillah tadi. Nah, ada juga ya fisabilillah, kemudian juga ya seperti guru-guru ngaji, guru ngaji juga ustadz-ustadz kan, fisabilillah itu adanya. Kemudian juga yang tadi itu Ibnu Sabil ya, yang Ibnu Sabil ya, yang untuk ini yang habis berbekalan itu ya. Fakir miskin juga dari itu, mualaf juga, mualaf enggak banyak itu Pak, ada beberapa. Cuman biasa kita kadang-kadang kerjasama juga dengan masjid. Biasa kalau kita lagi ada pembinaan mualaf Pak kita. Nah, biasa juga kita ikut serta itu, tapi di luar lingkungan kita gitu, di luar juga itu.
Termasuk juga kadang-kadang kita kalau ini membagikan panti-panti asuhan itu ada juga hanya sebagian di luar kita gitu, daerah Sungai Rengas, daerah Kakap juga gitu, maksudnya di luar lingkungan kita, tapi itu katanya enggak masalah gitu, kelebihan tadi di ini di daerah lingkungan kita boleh kita salurkan keluar. Tapi memang lebih diprioritaskan untuk warga sekitar dulu. Yang lalu memang saya prioritaskan untuk di warga sekitar kita itu, karena itu kan habis COVID ini kan banyak ini juga mungkin kalang-kalangan itu memang mata pencariannya juga hilang gitu kan Pak. Seperti itu. Berarti untuk fakir dan miskin itu tidak terlalu banyak lah berarti di daerah Bapak. Kalau kita saring benar sih Mbak, contohnya pada menjelang Ramadan ini kita bagikan paket ya bisa 100 sampai 150-an lah kita siapkan dunia. Dan itu yang betul-betul kategori orang-orang yang tidak mampu itu Mbak. Tapi kalau udah menjelang zakat fitrah itu kan termasuk ada juga yang meminta-minta, juga ada juga di luar, kan kita kalau pada saat bulan Ramadan itu menjalankan wilayah kita tuh berkembang jadinya gitu Pak. Berkembang gitu juga. Jadi berdasarkan, dan memang kita data-data itu berdasarkan usul-usul dari RT sendiri setelah kita berikan pencerahan-pencerahan yang kategori ini orang-orangnya. Tapi tidak juga kita terima sepenuhnya berapa ini Pak, kita saring lagi gitu Pak. Kita lihat juga. Alhamdulillah mungkin telah kita cek benar-benar ya bisa 100-150-an lah gitu Pak, yang betul-betul yang enggak mampu gitu. Itu pun juga orangnya juga pertama dia memang juga udah orangnya juga udah tua gitu kan, ada janda, memang enggak ada penghasilan juga, dan juga memang orang yang memang enggak punya kerjaan gitu kan, enggak punya penghasilan tetap itu. Terus berarti tadi selain kegiatan masih juga banyak, terus dalam pengelolaan juga berarti termasuk bagus ya di UPZ Bapak, karena juga mendapat kepercayaan kan dari pihak-pihak luar, setiap di sekitar masjid saja. Ya, alhamdulillah Pak. Bahkan memang kita tidak hanya di kalau gaungnya itu Pak, tidak hanya di sekitar kita Pak. Kalau jadi orang cari, Komandan Mutakin ini sering memberikan ini bantuan ini dari masjid sendiri. Kalau dari masjid yang bergerak itu Mbak, kan ada yang peduli itu keluar itu. Kita sama-sama biasa itu Mbak, kita ngambil bagian kita mana gitu. Beda gitu. Kita yang komunikasi lah, kita sejalan dengan program masjid sendiri atau yayasan sendiri, dikaitkan dengan keberadaan kita UPZ di masjid itu sendiri. Sebelum akhir ini, apakah Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pontianak mungkin terkait masjid atau terkait zakat gitu Pak? Terima kasih Mbak. Himbauan saya sih hanya gini aja, bagi masyarakat atau jemaah yang punya kelebihan harta, silakan itu mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak atau sedekahnya, atau mungkin berwakaf, bisa melalui UPZ itu sendiri, bisa melalui masjid sendiri dengan perantara UPZ, bisa langsung ke Basnas sendiri Pak. Insya Allah kegiatan-kegiatan di Basnas ini akan merata Pak. Jadi tidak hanya menumpuk kepada satu-satu mungkin asnaf lain itu Pak. Seperti yang mungkin dilakukan oleh seperti kita di kampung-kampung Pak, kadang-kadang satu ini aja gitu kan. Itu pakir miskin ini satu ini yang numpuk. Dengan keberadaannya UPZ dan Basnas ini, saya pikir tuh sangat ini Pak, sangat sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian juga dan pembagian juga merata gitu Pak, merata dan untuk di sekitar asnaf-asnaf yang ada. Dan mudah-mudahan juga dengan keberadaan kita UPZ ini dengan dengan betul penyalurannya mungkin barangkali sesuai dengan tepat sasaran, seperti apa yang juga diprogram oleh pemerintah, mungkin kita bisa juga sedikit bisa memerantasnya kemiskinan itu sendiri Pak. Yang penting itu Mbak, saya pikir kita harus bersatu gitu Pak. Jadi mungkin seluruh PZ ini harus mendukung semua program-program yang ada di Basnas, sehingga Basnas pun juga barangkali bisa menyalurkan itu sesuai dengan tepat sasaran juga. Saya kira itu Pak. Itulah tadi pembicaraan kami bersama Pak Muhammad Deli selaku Ketua UPZ Masjid dari Masjid Darul Mutakin. Semoga dengan perbincangan tadi
Para pengurus masjid di luar sana bisa terinspirasi mulai dari cara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus UPZ Masjid Darul Mutakin. Sebelum mengakhirinya, saya ingin mengutip sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 18 yang berarti, sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan petunjuk itu dengan memakmurkan masjid, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Untuk masyarakat Kota Pontianak yang ingin transfer, yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sedekah bisa transfer ke rekening di bawah ini atau datang langsung ke kantor Basnas Kota Pontianak di Jalan Nirbaya. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Basnas Kota Pontianak untuk mendukung kegiatan podcast kami. Sekian, saya Liza Denti Musfira sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.